Good morning Maranatha, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2025, saya akan membacakan sedikit renungan Tuhan mengenai percayakan kepada Allah saja yang diambil dari 2 Korintus 1 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita memulai membaca renungan pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai doa terlebih dahulu. Baik. Terima kasih Tuhan untuk berkat pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan membacakan renungan yang kiranya dapat bisa menjadi tuntunan bagi teman-teman, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian untuk kedepannya dan dapat menjadi berkat dalam kehidupan sehari-hari. Tutup bungkus dalam darah-Mu Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, Bapak, Ibu, teman-teman, dan rekan-rekan sekalian, judul yang diambil pada hari ini yaitu percayakan kepada Allah saja yang diambil dari 2 Korintus 1 ayat 1 sampai 11. Dan ada juga berikut potongan dari ayat 2 Korintus 1 ayat 9b. Supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah. Di tengah situasi hidup yang penuh dengan klaim kebenaran, padahal faktanya terbukti tidak benar, maka timbul dalam diri kita krisis kepercayaan, dikhianati oleh orang terdekat, dicobai oleh teman sendiri, dan dibohongi oleh saudara sekandung adalah kisah nyata yang dialami banyak orang di masa kini. Mungkin kita juga pernah berkata, kepada siapakah lagi kita dapat percaya? Di dalam surat kedua kepada jemaat di Korintus dan Ahaya, Rasul Paulus menjelaskan efek domino kasih karunia Allah. Di realitas yang penuh penderitaan, Allah adalah sumber segala penghiburan. Dalam pengalaman iman Paulus, Allah yang pertama-tama menghibur di saat beban penderitaan hidup begitu berat. Dari penghiburan Allah itu, Rasul Paulus dapat bertahan dan berdaya lenting menghadapi penderitaan yang dialaminya di Asia. Pengalaman itu harus memiliki efek berkelanjutan. Rasul Paulus tergerak juga untuk menghibur jemaat di tengah penderitaannya. Rasul Paulus meyakini kebaikan yang diterima tidak bisa hanya berhenti pada diri sendiri, tetapi harus berkesinambungan dari orang yang satu kepada mereka yang lain, dan seterusnya. Sebab efek penghiburan satu terhadap yang lain menciptakan efek pengharapan dan kemudian mengutuhkan efek kepercayaan. Sobat Maranatha, penghiburan bagi mereka yang menderita adalah kekuatan bagi mereka untuk bertahan. Penderitaan hidup memang amat mematikan, akan tetapi mempercayakan diri hanya kepada Allah, maka akan ada penghiburan di kala derita. Refleksi pada pagi hari ini, bangunlah komunitas Universitas Kristen Maranatha yang saling percaya, berpengalaman, dan saling menghibur. Untuk pertanyaan pendalaman, mengapa di dalam menghadapi penderitaan hidup kita membutuhkan keberadaan sesama dan terutama Allah? Sekian pembacaan firman pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pada pagi hari ini, kiranya dapat menjadi rema bagi para sivitas akademika Universitas Kristen Maranatha dan dapat menjadi petunjuk hidup ke depannya. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tak lupa juga saya akan membacakan visi misi dari Universitas Kristen Maranatha. Visi Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misi, mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi. Baik, sekian untuk renungan pagi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan Good Morning Maranatha pada pagi hari ini. Tetap
Semangat dan salam integrity, care, excellence.